tauhidul asma, yaitu kita membaca Asmaul Husna yang sejumlah 99, kemudian dimulai dengan hasbalah dan tahlil. Jadi namanya adalah tauhidul asma. Apa faidahnya? Biasanya bahasa-bahasa dukun kan seneng-seneng si faidah-faidah lagi, Hasiatna atau faidahnya kita membaca zikir tauhidul asma ini adalah untuk dapat berakhlak dengan akhlaknya Allah. Untuk dapat berakhlak dengan akhlaknya Allah. Karena kata Kanjeng Nabi, innalillahi tis'an wa tis'ina isman man hafidhaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Apa 99 nama ini? Asmaul Husna. Man hafidhaha, barang siapa yang menjaganya. Man hafidhaha, barang siapa yang menghafalnya, lebih tepatnya menjaganya, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Di dalam hadisnya disebutkan dakhala itu fi'il apa? Fi'il madhi. Padahal masuk surga mungkin atau pagi akhirat. Pagi akhirat. Tapi kenapa nganggu dakhalal jannah mata yadkhulul jannah? Atau menunjukkan penegasan bahwa orang menjaga Asmaul Husna, menjaga lagi hafidhodin itu maknanya menjaga. Benar sekedar hafal. Jadi kita cek nuntut ke pangeran mungkin. Pangeran bula setulah dunya apal Asmaul Husna di luar kepala, tapi bula mata masuk ke surga. Hafidhodin itu maknanya ngajaga. Ngajaga apa maksud menjaga? Maksud menjaga adalah kita mengamalkan dari asma Allah di dalam Asmaul Husna. Dan itu sengaja bula jadikan permulaan saya kita ngaji kitab itu karena memang antara Asmaul Husna kalau bentas tasawuf itu beda kaitan. Orang ngaji tasawuf itu sangkunan apa tujuannya? Supaya bisa berakhlak engakna akhlakna Allah. Nah, akhlakna Allah yaitu terangkum di dalam Asmaul Husna. Maka jawaban Kanjeng Nabi takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Tapi akhlakna Allah, ya saya baca kita nih dalam Asmaul Husna. Saking Asmaul Husna itu nama-nama Allah itu bagi menjadi dua, pangapura kabel. Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Yang tadi disebutkan man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya atau menjaganya maka dia masuk surga. Kemudian didukung oleh sabda Rasul yang menyatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu, berakhlaklah kalian semua bi akhlaqillahi, dengan pekertinya Allah. Kita oleh Kanjeng Nabi diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah diantaranya tertuang dalam Asmaul. Tapi dalam Asmaul Husna itu bagi menjadi dua lagi. Bada sifat takhalluq, bada sifat ta'alluq. Bada sifat takhalluq, bada sifat ta'alluq. Sifat takhalluq yaitu sifat-sifat yang menunjukkan keindahan Allah atau disebut dengan sifat jamal. Rahman, pengasih. Rahim, penyayang. Afu, pemaaf. Wahhab, pemberi. Itu masuk di dalam nama Allah, sifat Allah yaitu sifat jamal. Sedangkan yang kedua ada namanya sifat ta'alluq.
Sifat ta'alluq itu artinya sifat yang kita jadikan sebagai tempat bergantung. Seperti contoh Jabbar yang maha memaksa. Kemudian ulangi, Jabbar yang maha memaksa, okay? Kemudian Qahar juga demikian. Muntakim yang maha menyiksa. Terus kalau demikian apa yang kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlaknya? Allah. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk takhalluk dengan akhlak Allah, yaitu Asmaul Husna yang kita jadikan sebagai sifat takhalluk, yaitu sifat jamal. Allah andi sifat Rahman. Kita tiru sifat Rahman Allah, yaitu pengasih. Allah andi sifat Rahim, penyayang. Maka kita tiru sifat Rahimnya Allah. Itu mana sifat takhalluk. Allah maha afu, maha pengampun, maha pemaaf. Kita tiru sifat pemaafnya Allah. Entahnya mana sifat jamal yang kita jadikan sebagai sifat apa ya? Takhalluk, untuk kita contoh. Sedangkan menuntut nomor 2 entah yaitu sifat jalal. Sifat jalal itu menunjukkan keagungan, keperkasaan Allah. Entah ajak contoh kan kita. Ingat contoh Allah maha jabbar, maha memaksa, kita nero sifat memaksa. Allah maha sombong, kita tero, tak jadi. Sifat enggak nanto bukan untuk dijadikan sebagai takhalluk, tapi untuk dijadikan sebagai ta'alluq, tempat bergantung. Kita bergantung ke Allah, saya maha pemaksa. Bergantung ke Allah, saya maha penyiksa. Bergantung ke Allah yang maha maha sombong dan sebagainya. Jadi untuk sifat-sifat jalal itu tidak bisa kita jadikan sebagai takhalluk, tapi kita jadikan sebagai ta'alluq. Paham gitu? Jadi itu maksudnya takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Seesoro akhlak dengan akhlak Allah, yaitu berakhlak dengan nama-nama Allah Asmaul Husna, yaitu yang menunjukkan kepada sifat apa ya? Sifat tuh, kita paham berarti toh. Menunjukkan terhadap sifat jamal, menunjukkan sifat keindahan Allah. Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pemaaf, Allah maha pemberi. Itu kan sifat keindahan kabeh. Anto sekutu kita tero. Sedangkan untuk sifat jalal itu jangan kita jadikan sebagai takhalluk, karena tak layak bagi seorang hamba. Bersifat jabbar, bersifat qahar, bersifat bersifat sombong, bersifat tak layak. Karena sifat jalal untuk kita jadikan sebagai ta'alluq, bukan kita jadikan sebagai takhalluk. Paham lagi? Itu maksudnya hadis takhallaku bi akhlakillah.